زيني يا عالم أرضي محروقة، أرضي حري مسروقة. سمعنا عم تغلب تسري الأيام، وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام. يا عالم أرضي محروقة، أرضي حري مسروقة. أرضي زجيري مثل زجيري، عطونا السلام وعطونا طفولي. طفولي عطونا طفولي، عطونا طفولي. عطونا السلام. سمعنا عم تغلب عم تسري الأيام، وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام. يا عالم أرضي محروقة، أرضي هري مسروقة. أرضي صغيري مثل صغيري، عطونا السلام عطونا طفولي. طفولي عطونا طفولي، عطونا طفولي. عطونا I am a child with something to say. Please listen to me. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, calon siswa baru MTS Miftahul Ulum Suliwangi. Untuk hari ini, hari yang pertama kali kalian masuk di MTS Miftahul Ulum. Namun kalian hari ini belum dikatakan sebagai siswa, namun baru calon siswa baru. Kalau nanti sudah mengikuti masa ta'aruf Madrasah Tsanawiyah atau Matsama tahun 2021 2022 ini, nanti insya Allah kalian resmi menjadi siswa baru MTS Miftahul Ulum Sukihmani. Untuk itu, sebelum nanti kalian mengikuti Matsama, ini saya sebagai ketua PPDI akan menyampaikan presentasi dulu nama-nama yang mungkin hari ini sudah bisa hadir dalam mengikuti Matsama tahun 2021-2022 ini. Anak-anak sekalian, dalam Matsama ini nanti kalian akan menerima beberapa materi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru yang sudah terdaftar dalam jadwal masing-masing. Untuk pertama saya presensi Abdul Aziz. Nomor 2 Ahmad Nalbianto Al-Habsyi, Adan Marfa Yidan, Angfia Alistia, Akila Satya Anggraini, Arya Dimas Nugroho, Arya Dwi Mahendra, Arum Nur Fariska,
Afian Andrianto, Bagas Satrio, Bagas Wahyu Pratama, Bintang Anjani Putri, Cecilia Nancy, Silsia Olivia, Dava Edi Saputra, Dewi Ayu Lestari, Diva Revalia Putri, Dimas Aditya, Dimas Kurniawan, Dio Kurnia Sandi, Diah Ayu Fabriani, Dikro Salsabila Yusuf. Dan yang terakhir ini adalah Abimanyu Saputra. Sekalian, ini presensi yang telah kita sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kalian akan mendapatkan yang namanya Asmaul Husna, yang tentunya Asmaul Husna ini nanti kalian akan menghafal, akan kamu hafal atau kamu baca setiap kali kalian akan memasuki atau akan mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan guru masing-masing. Untuk itu, untuk Asmaul Husna silakan untuk dihafal sesuai kemampuan kalian. Walaupun tidak hafal nanti bisa disimak. Kemudian untuk selanjutnya setelah saya bagikan ini nanti kalian akan menerima materi yang lain, yaitu materi tentang tata tertib, tentang kepustakaan, tentang program-program yang ada di Madrasah Salamiyah Miftahul Ulum Sugimani. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan sebuah informasi mengenai Matsama pada tahun ini. Sekian dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia pelaksanaan masa orientasi peserta didik tahun ajaran 2021-2022, anak-anakku semua peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai, yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, dalam kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun dalam situasi pandemi COVID. Mari tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar kita atau kegiatan belajar mengajar kita dengan cara daring, termasuk untuk kegiatan masa orientasi peserta didik pada tahun ini. Kami selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang secara proaktif tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, apalagi saat ini memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Namun semangat untuk tetap belajar harus kita bangun agar anak-anak tetap bisa mendapatkan ilmu, bisa tetap mendapatkan pembelajaran, pengajaran dari Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian khususnya untuk anak-anakku kelas 7 yang saat ini memasuki masa orientasi, marilah tetap juga bersemangat untuk mengikuti masa orientasi ini dengan baik, dengan seksama, sehingga apa yang nanti akan disampaikan melalui pengenalan
madrasah ini nanti bisa terserap dengan sebaik-baiknya. Semoga anak-anakku dengan bimbingan Bapak Ibu guru yang kemudian anakku berada di rumah, belajar dari rumah atau study from home juga tetap mendapatkan bimbingan dan juga pendampingan dari Bapak Ibu wali murid, sehingga pelaksanaan masa orientasi untuk tahun ini dan nanti pembelajaran yang akan datang, kalau pemerintah masih menerapkan yaitu masa PPKM, maka akan kita lanjutkan dengan cara daring. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, mendapatkan kesehatan, keselamatan untuk semuanya, sehingga kita bisa secara optimal bisa belajar mengajar dan masa orientasi ini walaupun dengan cara daring. Untuk itu, untuk kesempatan ini kami selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Slimani dengan resmi membuka masa orientasi siswa baru atau peserta baru tahun ajaran 2021-2022 dengan bacaan Alkitab ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID-19. Sekian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Madrasah yang sudah membuka pada acara Matsama hari ini. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi, bahwasanya sekolah kita itu mempunyai aturan, mempunyai tata tertib yang tentunya tata tertib itu nanti kalian akan laksanakan, kalian akan jalani dengan baik, dengan sesama. Kemudian tata tertib itu nanti juga ada yang namanya pelanggaran yang seandainya kalian lakukan nanti akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan skor yang sesuai dengan pelanggaran yang kalian lakukan. Di antaranya skor yang paling rendah yaitu pelanggaran yang kalian lakukan itu akan mendapatkan skor yang paling rendah yaitu 5. Skornya 5. Akan tetapi rendahnya 5 itu nanti kalau kalian akan melanggar dari tata tertib itu nanti akan mengumpul jadi besar di antaranya atau mengumpul jadi yang lebih besar itu nanti mengakibatkan kalian akan dipanggil oleh sekolah, orang tua kalian dipanggil, kemudian bahkan nanti kalian akan mendapatkan sanksi dikeluarkan dari madrasah. Adapun materi atau tata tertib ini langsung saja saya sampaikan, gitu ya. Langsung saja saya sampaikan. Di antaranya untuk skor yang terendah tadi 5, yaitu keluar lingkungan madrasah tanpa izin guru, khususnya guru mata pelajaran atau guru piket, yaitu saat proses KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian untuk pelanggaran yang selanjutnya atau tata tertib selanjutnya, kalian makan dan minum dalam keadaan pada saat kegiatan belajar mengajar ini juga akan mendapatkan skor 5. Kemudian masuk kelas tanpa izin guru piket bagi yang terlambat, seruntul gitu saja, nah ini dapat juga mendapatkan skor 5. Kemudian membuang sampah
membuang sampah tentunya ada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya skornya 5. Kemudian membuat keributan, keonaran pada saat kegiatan belajar juga mendapatkan skor 5. Mengotori, merusak benda milik daripada sekolah atau madrasah atau milik orang lain juga akan mendapatkan skor 5. Kemudian tentunya sekolah kita mengadakan upacara. Nah, kalau tidak mengikuti upacara, kemudian ekstrakurikuler, kegiatan yang atas nama madrasah ini juga mendapatkan skor 5. Kemudian terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas setelah pergantian jam pelajaran. Jadi nanti kalau ada bel ganti jam pelajaran, kemudian ganti guru yang lain, nanti kok terlambat, ini akan mendapatkan skor 5. Kemudian memakai pakaian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan, artinya tidak dimasukkan, bahkan dibuat pakaian yang tidak senonoh untuk atau tidak pantas untuk sekolah, itu juga akan mendapatkan nilai atau skornya 5. Kemudian izin keluar sekolah lebih dari 15 menit itu akan mendapatkan skor 10. Kemudian memakai pakaian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan tadi 10. Kemudian membawa HP. Nah, sekarang membawa HP. Kalau dalam keadaan daring boleh menggunakan HP. Kalau di dalam kelas tatap muka tentunya kalian tidak diperbolehkan membawa HP. Kalau kamu membawa HP berarti dapat skornya 10. Kemudian memberi keterangan palsu atau bohong, ini juga 10. Kemudian ribut rambut rambut tidak rapi, dicat atau dikeliwir atau dibuntut kadal dan sebagainya, ini juga mendapatkan skor 10. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan, bolos artinya, itu skornya 10. Kemudian membawa majalah atau gambar porno gambar yang tidak pantas dilihat oleh siswa, ini akan mendapatkan skor 20. Ini. Kemudian membawa senjata tajam di lingkungan madrasah, ini juga skornya 20. Kemudian menggunakan tanpa izin atau mengambil atau merusak barang madrasah atau barang orang lain, artinya mencuri barang madrasah, baik itu buku, baik itu aransi yang ada di sekolah atau madrasah, itu akan mendapatkan skor 20. Kemudian kamu merokok atau membawa rokok ke dalam madrasah atau dalam ruangan, tetap akan mendapatkan skor 20. Kemudian tidak masuk sekolah tetapi berangkat dari rumah dengan berpakaian sekolah atau artinya juga bolos, yang tadi sudah saya sampaikan ada hubungannya dengan yang atas tadi, juga mendapatkan skor 20. Kemudian kalian berbicara kasar, berani kepada bapak guru, ibu guru, bahkan tidak sopan, tidak sopan terhadap bapak dan ibu guru, maupun karyawan madrasah, itu juga akan mendapatkan bahkan ini akan mendapatkan skor yang tinggi, yaitu 50. Artinya sekali lagi, berbicara kasar, tidak sopan, berani pada guru, bahkan bertindak brutal pada bapak guru atau guru maupun karyawan, ini akan mendapatkan skor 50. Kemudian berkelahi, tawuran di lingkungan madrasah serta disertai ancaman, mengancam dengan rekannya atau musuhnya tadi, akan mendapatkan skor 50. Kemudian melakukan tindakan amoral yang tidak sesuai dengan moral yaitu di lingkungan madrasah, juga mendapatkan skor 50. Kemudian saya ulangi, melakukan tindakan amoral di lingkungan sekolah tadi, bahkan ini mendapat 75, bukannya 50, bahkan mendapat 75 skor.
kemudian melakukan tindakan amoral di luar lingkungan sekolah, baik itu apa di masyarakatnya, di lingkungan masyarakatnya, itu kok tahu kamu berbuat tidak moral atau amoral tadi, juga mendapatkan skor 75. Kemudian terlibat pergaulan bebas dengan segala akibatnya, bahkan ini nilai yang tinggi, yaitu skornya 100. Kemudian berjudi, membawa, menggunakan atau memperjualbelikan miras, narkoba, atau benda-benda lain yang diharamkan, dilarang agama maupun negara, akan mendapatkan skor 100. Subhanallah sekalian, untuk skor, jumlah skor kalau kalian mendapatkan 25 skor atau skornya 25, maka ini akan dipanggil oleh orang tua kalian. Kemudian kalau kalian melanggar mendapatkan skor 50, maka perjanjian kedua antara madrasah dengan orang tua, yaitu kalian nanti akan diskor 1 minggu dan diketahui oleh orang tua. Kemudian kalau kalian akan mendapatkan skor 75, berarti kamu akan membuat perjanjian di atas kertas materai. Ya kan sekarang materinya adalah 10. Nah, ini akan membuat surat pernyataan yang bermaterai. Kemudian skor yang 100 atau mendapatkan skor 100 ini yang tertinggi lah. Kalau kalian mendapatkan skor 100, ini bisa dikeluarkan dari madrasah. Demikian ya untuk penyampaian tata tertib dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ya kamu langgar, ini akan mendapatkan sanksi masing-masing yang sudah dicantumkan dalam tata tertib ini. Demikian penyampaian tata tertib atau jenis pelanggaran-pelanggaran yang harus kamu hindari, dan kita berdoa semoga kalian tidak melanggar aturan-aturan yang ada di madrasah kita ini. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu materi tentang visi, misi, dan tujuan daripada MTS Miftahul Ulum, dan juga akan disampaikan unggulan-unggulan yang ada di MTS Miftahul Ulum. Adapun penyampaiannya akan disampaikan oleh Bapak Suwarno, Sarjana Pendidikan. Mari, monggo silakan. Ya, tutup. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, siswa baru atau calon siswa baru MTS Miftahul Ulum Sugih Manik yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang perlu kalian ketahui, marilah kita bersama-sama memanjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih diberi limpahan, yaitu kesehatan. Mari kita syukur dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tentunya kita sanjungan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok hari kiamat, amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kamu adalah sebagai calon siswa baru. Maka dari itu kamu harus mengetahui apa-apa yang akan kamu laksanakan atau kamu praktekkan pada setelah kamu masuk, yaitu di MTS Miftahul Ulum Sugih Manik. Kemudian sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang di depan tadi, yaitu sudah banyak disampaikan kaitannya dengan apa yang harus
kamu ketahui dan harus kamu laksanakan ketika kamu nanti resmi menjadi siswa MTS Miftahul Sugih Manik. Kemudian untuk menyingkat waktu, maka di sini akan saya tambahkan atau akan saya sampaikan bahwa setiap madrasah atau sekolah itu punya visi dan misi dan tujuan. Punya visi, misi dan tujuan. Apa itu yang perlu kamu ketahui sehingga nanti kamu akan tahu bagaimana visi, misi dan tujuan kamu bersekolah di MTS Miftahul Sugih Manik. Yang pertama perlu kamu ketahui bahwa visi daripada MTS Miftahul Sugih Manik adalah mampu berkompetisi dalam prestasi dan menjunjung tinggi budi pekerti. Saya ulangi, visi daripada MTS Miftahul Sugih Manik adalah mampu berkompetisi dalam prestasi dan menjunjung tinggi budi pekerti. Itu adalah visinya. Itu akan dijabarkan dalam misi dan dalam tujuan. Kemudian itu perlu kamu ketahui dan perlu kamu hafalkan sehingga nanti kalau kamu masuk itu kalau ditanyakan bapak dan guru maka di situ kamu akan bisa menjawab. Kemudian yang kedua misi. Misi daripada madrasah ini itu punya misi. Yang misi itu harus nanti setiap anak mengetahui dan setiap anak bisa melaksanakan misi tersebut. Yang pertama, memberikan pendidikan dan pengajaran dalam ilmu pengetahuan umum dan agama secara proporsional. Artinya di MTS itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja. Yang dulu orang mengatakan sekolah di MTS itu adalah sekolah mudin, itu tidak benar. Karena apa? Karena di MTS juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang itu sama dengan di sekolah-sekolah umum lainnya, baik itu di SMP maupun di sekolah lainnya. Jadi kalau di sana ada bahasa Inggris, di sana ada IPA, di sana ada matematika dan sebagainya, di MTS pun ada. Artinya semua yang diajarkan di SMP itu juga diajarkan di MTS dan masih ada plusnya, yaitu di MTS itu untuk pelajaran agama adalah ada 5 mapel yang pokok, yaitu ada Al-Quran hadis, itu ada mapel sendiri, kemudian ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI dan ada bahasa Arab. Itu adalah tersendiri, bukan jadi satu mapel agama, bukan, tapi itu merupakan mapel agama. Ada 5 mapel pokok itu masih ditambah dengan muatan lokal, yaitu ke-NU-an atau diajarkan tentang bagaimana kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akan disampaikan di situ. Itu nomor 1. Misi nomor 2, memberikan keterampilan yang memadai untuk menunjang kemampuan berpikir dan berkreasi. Jadi di MTS Miftahul di samping tadi ada pelajaran umum, pelajaran agama, juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang itu nanti ketika kamu di masyarakat akan kamu praktekkan dan akan dirasakan oleh setiap siswa ketika menerima pelajaran ketika kamu masih di bangku sekolah, nanti akan kamu praktekkan dalam keluarga atau dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak berperilaku tawadhu. Jadi di MTS tentu saja anak dilatih untuk bertawadhu. Karena apa? Di sana tadi ada pelajaran akidah akhlak, ada akhlak. Yang di sana akan membiasakan anak itu bertawadhu, baik itu dengan Allah SWT, dengan ibu bapaknya, dengan bapak ibu guru, dan pada yang lebih tua, pada sesama,
itu nanti akan diajarkan dalam pelajaran akidah akhlak dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memberikan amalan yang mengarah pada hablum minallah dan hablum minannas. Artinya di MTS nanti kamu akan diajari atau akan diajarkan yaitu tentang bagaimana kita yaitu mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut ibadah dalam arti sempit, arti luas, baik itu tentang sholat, tentang zakat, tentang haji dan sebagainya, itu akan diajarkan khusus dalam pelajaran fikih. Nanti akan mengajarkan bab ibadah tersebut. Kemudian tidak hanya mengajarkan hablum minallah saja, tetapi hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia juga itu ada dalam ilmu fikih. Di antaranya nanti tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang pinjam meminjam, itu semuanya tentang hutang piutang itu diajarkan dalam mata pelajaran fikih, sehingga bagaimana kamu bermuamalah dengan orang lain sehingga kehidupan kamu itu akan teratur dan akan mendapatkan jalan rezeki yang halal, sehingga hidup kamu yaitu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi insya Allah akan menjadi ibadah dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Itulah misi daripada MTS Miftahul Ulum Sukimani. Kemudian yang ketiga, tujuan yaitu mencetak manusia yang cerdas dan berakhlakul karimah. Jadi tidak hanya siswa-siswanya ataupun muridnya keluar itu hanya cerdas membawa ilmu, ilmu umum saja, tetapi juga akan membiasakan berakhlakul karimah. Kalau orang itu berakhlakul karimah itu adalah akan selamat hidup di dunia dan akhirat, akan selamat hidup bermasyarakat, akan membawa kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ini ada visi, misi dan tujuan daripada bersekolah di MTS Miftahul Ulum Sukimani. Kemudian untuk selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa orang tua kamu untuk menyekolahkan kamu di MTS Miftahul Ulum Sukimani itu sudah merupakan pilihan yang benar. Karena apa? Karena tadi dalam misi tadi saya sampaikan bahwa di MTS Miftahul Ulum Sukimani itu di samping mengajarkan yaitu mata pelajaran umum yang ada di SMP tadi semuanya, di MTS Miftahul Ulum ada mata pelajaran agama khusus yang di sekolah-sekolah umum biasanya itu hanya mata pelajaran agama yang jamnya satu minggunya itu hanya 2 jam mata pelajaran, 2 jam pelajaran. Tapi kalau di MTS Miftahul Ulum Sukimani setiap mapel, contohnya misalnya Al-Quran Hadis itu ada alokasi waktu 2 jam, kemudian akidah akal 2 jam, fikih 2 jam, bahasa Arab 3 jam, SKI 2 jam, kemudian KN1 itu ada jamnya sendiri-sendiri, sehingga dalam belajar agama di MTS Miftahul Ulum Sukimani itu ada spesifikasi atau bisa dikatakan diunggulkan, sehingga tadi kalau anak keluar untuk mencapai tujuan tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlakul karimah. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kemudian perlu diperhatikan, sehingga anak-anakku ketika kamu di MTS ini kamu bisa melakukan hal-hal yang menjadi tata tertib, aturan-aturan tadi yang sudah disampaikan, sehingga
kamu tidak aneh-aneh, sehingga kamu nanti dapat mencapai tujuan akhir, yaitu menjadi manusia yang cerdas yang berakhlakul karimah. Demikian, mari pertemuan ini kita tutup dengan doa mohon kepada Allah SWT. Semoga kamu nanti dalam bersekolah di MTS Miftahoul Manik selama 3 tahun mendapatkan kelancaran dari Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan tujuan yang disampaikan tersebut, sehingga kamu betul-betul menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi diri kamu sendiri, orang tua maupun agama, lebih-lebih kepada negara. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah SWT mengabulkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu anhu ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'mah wa yujud wa idah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamal awal wal abad wa taqina min jamal hajat wa khairina min jamal syai'at wa tarfa'na min darajat wa tubaddilna min as-sabirat min kharati wa tamat. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa a'udzuka min sakhatin nar. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa lina fa salama fid din wa akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannal abrar ya amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.